Mohon maaf suara saya ya begini. Tadi waktu mulai ibadah mau nyanyi, nggak bisa nyanyi. Suara nggak keluar, akhirnya saya pakai nada yang rendah saja, turun 1 oktav. Tapi saudara bersyukur waktu bisa nyanyi, nyanyi. Waktu nggak bisa nyanyi, tetap pingin nyanyi saudara. Tapi apa boleh buat, nggak bisa nyanyi. Saudara, kita mesti terus bersyukur kepada Tuhan. Ada kadang langit itu terang, kadang langit itu gelap saudara. Tetap bersyukur, kenapa? Karena matahari tidak pernah tidak bersinar. Dia selalu bersinar saudara. Pada waktu terang jangan bersuka cita, pada waktu gelap kita kemudian mulai bersungut-sungut, mulai marah-marah kepada Tuhan. Jangan saudara. Karena iman kita itu menembus awan yang gelap. Dan kita bersyukur juga kepada Tuhan saudara, KKR siswa sudah berlangsung dengan baik. Lalu kemudian kita memimpin mereka nyanyi yang bagi mereka lagu yang benar-benar baru saudara. Tetapi mereka bisa menyanyikan dengan sangat baik sekali. Kita bersyukur kepada Tuhan. Ada orang berkata, kok gereja kamu rajin banget sih ya bikin acara-acara beginian? Apa keuntungannya buat gereja kamu? Saya bilang buat gereja kita gak ada keuntungannya, malah kita rugi. Tetapi secara kerajaan Allah kita untung besar luar biasa. Kenapa? Waktu ngelihat anak-anak mereka mendengarkan firman Tuhan yang dibawakan oleh Ibu Mercy Matakupan, kemudian mereka berespon kepada Tuhan. Itulah sukacitanya. Secara uang gak untung, secara jemaat juga gak ada yang nyangkut kemari, tapi beruntung secara kerajaan Allah saudara. Ya kita bersyukur kepada Tuhan. Dan kemudian orang itu berkata, kenapa sih pakai lagu himne? Pakai aja lagu-lagu kontemporer. Saya bilang enggak bisa. Kenapa? Karena yang salah itu bukan di lagunya. Yang salah adalah di pemimpin lagunya, yang tidak mampu memimpin dengan baik, yang tidak mempunyai penjiwan di dalam menyanyikan lagu. Jadi bukan salah lagunya. Jadi kita tetap menggunakan lagu-lagu himne. Dan kemudian saudara, itu anak-anak mereka menyanyikan pujian himne dengan sangat baik sekali saudara. Jadi bukan salah daripada lagunya. Dan kalau saudara coba lihat-lihat di TikTok saudara, ada orang yang menyanyikan puji-pujian, kita bisa kaget saudara. Sama persis dengan Kristen, ternyata bukan Kristen. Itu adalah dari agama lain saudara, sama persis. Jadi saudara, agama lain juga mereka menyanyikan lagu-lagu kontemporer. Dan kemudian saudara, apa yang menjadi keunikan dari Kristen? Tidak ada saudara, tidak ada. Apa salah satu keunikan Kristen? Itu lagu saudara. Lagu yang adalah merupakan himne itu tidak mungkin ditiru oleh agama lain, tidak mungkin saudara. Karena himne adalah warisan dari sejarah gereja, musik itu untuk gereja saudara. Maka kemudian kita menyanyikan lagu himne, suatu keunikan dari Kristen. Kita bersyukur pada Tuhan ya. Oke, mari kita berdoa. Tuhan, tibalah saatnya kami mempersiapkan telinga kami untuk mendengarkan firman Tuhan. Kiranya mulut kami yang tadi kami sudah pakai untuk memuji Tuhan, Tuhan berkenan untuk setiap pujian kami. Berkatilah jam pemberitaan firman Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Silakan duduk. Saudara, hari ini kita sudah masuk kepada pasal 4 dari kitab 2 Samuel. Saudara, saya sangat berterima kasih kepada Tuhan saudara. Dengan segala keterbatasan saya, Tuhan menolong saya mempersiapkan khotbah minggu demi minggu saudara. Saya bersyukur. Dan juga saya sangat berterima kasih kepada Tuhan saudara, yang memberikan rekan-rekan pengkhotbah yang sangat baik saudara, untuk membantu saya menggembalakan jemaat Palembang melalui mimbar. Dan juga saudara, setiap kali saya meminta tolong kepada rekan-rekan saya, kepada pendeta Eko misalnya, kepada pendeta Harli Tambunan, kepada pendeta Tama, kepada Ibu Mercy, dan kepada yang lain saudara. Itu mereka dengan senang hati membantu saya. Saya telepon mereka, tolong ya khotbah di Palembang. Oke boksu saudara. Enggak pernah berkata tidak saudara, kecuali kalau memang mereka sudah ada jadwal. Kita bersyukur kepada Tuhan. Hari ini kita akan masuk kepada 2 Samuel pasal yang keempat ayat 1 sampai 12. Dan nanti saudara kita akan membaca sekali lagi saudara, peristiwa yang sangat tragis, peristiwa yang sangat menyedihkan, yaitu apa saudara? Peristiwa pembunuhan keluarga Saul. Lagi-lagi saudara, itu yaitu kepada Isiboset.
Dan kemudian bagaimana cerita pembunuhan itu, saudara. Dan siapa yang membunuh. Lalu kemudian apa motivasi si pembunuh. Dan kemudian bagaimana respon dari Daud mendengar kabar pembunuhan itu. Dan yang terakhir, pelajaran penting apa yang bisa kita dapat pada masa kini. Mari kita membaca 2 Samuel pasal yang keempat ayat 1 sampai 12. Saya membaca ayat 1, jemaat sekalian membaca ayat kedua bertanggapan hingga ayatnya yang ke-12. Demikian firman Tuhan, ketika didengar anak Saul bahwa Abner sudah mati di Hebron, maka hilanglah keberaniannya dan terkejutlah seluruh orang Israel. Anak Saul mempunyai 2 orang sebagai kepala gerombolan, yang satu bernama Baana dan yang kedua bernama Rekhab. Keduanya anak Rimon, orang Benyamin dari Beerot, sebab Beerot pun terhitung daerah Benyamin. Orang Beerot sudah melarikan diri ke Gitaim dan menjadi pendatang di sana sampai sekarang. Yonatan anak Saul mempunyai seorang anak laki-laki yang cacat kakinya. Ia berumur 5 tahun. Ketika datang kabar tentang Saul dan Yonatan dari Yisrael, inang pengasuhnya mengangkat dia pada waktu itu lalu lari. Tetapi karena terburu-buru larinya, anak itu jatuh dan menjadi timpang. Ia bernama Mephiboset. Anak-anak Rimon, orang Beerot itu, yaitu Rekhab dan Baana, pergi. Lalu sampai pada waktu hari panas terik ke rumah Isiboset, ketika ia sedang berbaring siang hari. Kebetulan penjaga pintu rumah itu mengantuk dan tertidur. Ketika sedang membersihkan gandum, demikianlah Rekhab dan Baana menyusup ke dalam. Mereka masuk ke dalam rumah itu ketika Isiboset sedang berbaring di atas tempat tidurnya di dalam kamar tidurnya, membunuh dia lalu memenggal kepalanya. Mereka membawa kepalanya itu lalu berjalan semalam-malaman melalui jalan dari Araba Yordan. Kepala Isiboset itu dibawa mereka kepada Daud di Hebron, dan mereka berkata kepada raja, "Inilah kepala Isiboset anak Saul, musuhmu itu yang ingin mencabut nyawamu. Tuhan pada hari ini telah membiarkan tuanku raja mengadakan pembalasan atas Saul dan atas keturunannya." Tetapi Daud menjawab Rekhab dan Baana saudaranya, anak-anak Rimon, orang Beerot itu, katanya kepada mereka, "Demi Tuhan yang hidup, yang telah membebaskan nyawaku dari segala kesesakan." Ada orang yang membawa kabar kepadaku demikian, Saul sudah mati, dan memandang dirinya sebagai orang yang menyampaikan kabar baik, maka aku akan menangkap dan membunuh dia di Siglak. Dan dengan demikian aku memberikan kepadanya upah kabarnya. Terlebih lagi sekarang, setelah orang-orang fasik membunuh seorang yang benar di rumahnya, di atas tempat tidurnya, tidakkah aku menuntut darahnya daripada kamu dan melenyapkan kamu dari muka bumi? Sesudah itu Daud memberi perintah kepada anak buahnya untuk membunuh mereka. Tangan dan kaki mereka dipotong, kemudian mayat mereka digantung di tepi telaga di Hebron. Tetapi kepala Isiboset diambil dan dikuburkan di dalam kubur Abner di Hebron. Saudara, di bagian ini kita sudah membaca giliran Isiboset anak Saul itu dibunuh, saudara. Sebelumnya adalah Abner, panglima perang Saul, itu dibunuh, saudara. Dan Abner itu dibunuh oleh Yoab. Yoab adalah panglima perang Daud, saudara. Kenapa kemudian Abner dibunuh oleh Yoab, saudara? Karena Yoab dendam kepada Abner. Karena Abner itu membunuh Asael, adiknya, saudara. Adiknya Yoab. Dan juga, saudara, kenapa Yoab itu membunuh Abner? Mungkin sekali karena Yoab takut bahwa kalau misalnya Abner sekarang di pihak Daud, dulu musuh sekarang jadi kawan, saudara, maka nanti Abner akan menggantikan posisi Yoab. Itu sangat ketakutan sekali, saudara. Nanti menjadi panglima perang Daud, saudara. Saudara, 2 alasan Yoab membunuh Abner tidak cukup alasan. Kenapa? Karena kalau untuk urusan dendam, saudara, itu enggak cukup alasan. Karena apa, saudara? Karena ketika Asael mengejar Abner, memang Abner sudah kalah. Lalu kemudian Abner pergi melarikan diri. Dan kemudian Asael mengejar Abner, saudara. Itu tidak cukup alasan dendam. Kenapa? Itu dalam situasi perang. Di dalam perang, saudara, tidak ada istilah dendam-dendaman. Bunuh ya bunuh, kalau enggak dibunuh ya membunuh, saudara.
Kalau tidak membunuh, ya dibunuh saudara. Tidak ada istilah dendam-dendaman saudara. Dan yang kedua saudara, tidak cukup alasan Yoab dendam kepada Abner. Mengapa? Karena Abner sudah memperingatkan Asael, sudah jangan kejar saya. Kalau kamu kejar saya akan bunuh kamu saudara. Tapi Asael sombong, dia dicatat larinya cepat bagai kijang saudara. Tapi yang dilawan ini bukan orang sembarangan, ini adalah panglima perang. Pasti hebat sekali. Tapi kemudian akhirnya Asael tidak percaya. Kemudian dia mengejar Abner dan dengan mudah Abner membunuh Asael saudara. Kenapa? Memang gak level saudara. Dan kemudian saudara, Yoab dendam kepada Abner. Untuk urusan, wah nanti kalau Abner di pihak Daud, nanti Abner akan menggantikan posisi saya. Nanti akan menggeser posisi saya sebagai panglima perang saudara. Itu kurang cukup alasan. Kenapa saudara? Karena Daud sebagai seorang raja, dia punya hak prerogatif. Dia mau mengangkat siapa kek, dia mau mengangkat Yoab kek, dia mau mengangkat Asael kek, dia mau mengangkat Abner kek. Itu adalah hak prerogatif saudara dari seorang raja. Jadi kurang cukup alasan. Yoab membunuh Abner saudara. Tidak cukup alasan saudara. Saudara, kita sebagai seorang Kristen saudara, mari hindari kedua hal ini saudara. Pertama saudara, jangan dendam. Kedua saudara, jangan takut posisi kita digeser saudara. Jangan takut. Jangan takut kita digantikan oleh orang lain saudara. Dan Yusuf adalah contoh terbaik dari dua hal ini. Tidak dendam dan tidak takut posisi digeser saudara. Kenapa? Karena Yusuf sudah mendapatkan perlakuan yang jahat dari saudaranya. Tetapi saudara, dia tidak dendam kepada saudaranya. Dan dia pun tidak takut digeser posisinya. Pada waktu saudara, istri Potifar yang genit itu, kemudian mulai menggoda Yusuf saudara. Itu suatu kesempatan sangat baik buat Yusuf. Kenapa? Dia saudara ketika istri Potifar mengganggu Yusuf, ini kesempatan baik. Saya memegang nyonya saya. Saya bisa pengaruhi nyonya saya. Nyonya saya sudah di tangan saya. Ini kesempatan baik saudara. Tapi Yusuf saudara tidak mengambil kesempatan itu saudara. Dia gak takut digeser. Saya tolak kamu ganggu saya. Nanti kamu saya tangkap. Tidak apa-apa. Nanti kamu saya geser, tidak apa-apa saudara. Mengapa saudara? Yusuf seperti mutiara. Mutiara tetap mutiara. Mutiara tetap indah saudara. Walaupun di tempat yang kurang baik. Walaupun di tempat yang kotor. Dan juga saudara, Yusuf seperti emas. Emas tetap emas saudara. Tidak pernah berubah. Walaupun dibakar itu tetap emas saudara. Salah satu contoh terbaik lagi. Nelson Mandela saudara. Seorang kulit hitam yang anti apartheid. Dia salah seorang contoh terbaik. Kenapa saudara? Dia tidak dendam kepada orang yang sudah memenjarakan dia saudara. Orang kulit putih jahat kepada dia, kemudian dia ditangkap, dipenjarakan, dia tidak dendam saudara. Dan kemudian saudara, dia akhirnya menjadi seorang presiden di Afrika Selatan. Dan dia pun mendapatkan Nobel Prize saudara. Hadiah Nobel yang sangat bergengsi sekali dalam bidang perdamaian. Saudara, Nelson Mandela, dia tidak dendam dan dia tidak takut posisinya digeser saudara. Salah satu contoh yang terbaik saudara di Indonesia. Saya langsung sebut nama saudara, Ahok saudara. Dipenjarakan walaupun tidak bersalah saudara. Tetap dipenjarakan karena hakim takut dengan suara orang banyak saudara. Dendam, tidak dendam saudara. Tidak pernah ada kata-kata hujat dari mulut Ahok saudara. Yang memenjarakan dia tidak keluar kata-kata hujat saudara. Dari mulut dia cuma keluar beberapa kalimat pendek saudara. Pada waktu dia divonis penjara 2 tahun. Cuma keluar 2 kalimat pendek. Kalimat yang pertama, Gusti ora sare. Gusti berarti Tuhan saudara. Tuhan itu tidak tidur saudara. Dia mendasarkan dari mana saudara? Coba kita buka ya. Dia mendasarkan dari
Mazmur 131 ayatnya yang ketiga. Mazmur 131 ayatnya yang ketiga. Kita membaca Mazmur 131 ayatnya yang ketiga. Sesudah menemukan, kita membaca bersama-sama. 1, 2, 3. Berharaplah kepada Tuhan, hai Israel, dari sekarang sampai selama-lamanya. Berharaplah kepada Tuhan, hai Israel, dari sekarang sampai selama-lamanya. Saudara, dia menaruh harapan dia, saudara, itu kepada Tuhan. Dari kapan? Dari sekarang sampai kapan? Sampai selama-lamanya. Saudara, dia tidak takut dan dia tidak dendam, saudara. Dari mulut dia cuma keluar kalimat Gusti ora sare. Itu adalah kalimat pengakuan iman, saudara. Kalimat keyakinan iman bahwa Allah yang aku sembah adalah Allah yang hidup. Allah yang aku sembah adalah Allah yang hidup, yang akan menjaga aku sampai selama-lamanya. Dan kepadanya, saudara, aku berharap, saudara. Itu kalimat yang pertama yang keluar, Gusti ora sare, Tuhan tidak tidur. Dan kemudian kalimat kedua, saudara, dia berkata, percayalah. Sebagai penutup, kalau Anda menzalimi saya, yang Anda lawan itu bukan saya, tetapi Tuhan yang Maha Kuasa dan Tuhan yang Maha Esa. Dan saya akan buktikan satu persatu kalian akan dipermalukan, saudara. Ini kalimat ini, saudara, ini menjadi satu kalimat yang sangat menakutkan sekali. Tidak ada kata hujat, saudara. Dia cuma minta keadilan kepada Tuhan, saudara. Waduh, ini kalimat, saudara, terbukti loh. Satu persatu orang yang memenjarakan dia, saudara, mati dengan cara tidak wajar. Ada yang mati karena mendadak jantungan, saudara. Ada yang mati aneh-aneh. Lalu ada juga banyak yang ketangkap oleh KPK, saudara. Ini menjadi salah satu contoh terbaik. Tidak dendam dan tidak takut kehilangan jabatan, saudara. Dia kehilangan jabatan sebagai gubernur, saudara. Kemudian di penjara, keluar lagi, dapat posisi lagi. Sebagai komisaris sebuah BUMN yang sangat besar sekali, saudara. Nama, saudara, emas tetap emas. Mutiara yang indah tetap indah dimanapun dia berada, saudara. Kita kembali, saudara. Yoab yang dendam dan takut kehilangan jabatan, akhirnya dia menyusun siasat. Dia menyusun strategi untuk menjebak siapa, saudara? Untuk menjebak Abner, saudara. Dan kemudian akhirnya Abner berhasil dibunuh oleh Yoab. Dengan cara yang tidak kesatria. Dengan cara yang sangat licik sekali, saudara. Yoab menyuruh orangnya, kejar Abner. Dan bilang sama Abner, Abner, Anda dipanggil balik oleh Raja Daud. Abner percaya, saudara. Dipanggil balik. Mungkin ada sesuatu kalimat lagi. Mungkin ada suatu rencana dari Raja Daud lagi. Dia langsung balik, saudara. Tidak sadar dia sedang dijebak oleh Yoab. Dan kemudian waktu balik, saudara, kemudian Yoab pura-pura mendekati Abner, pingin ngomong sesuatu. Dan kemudian dia sambil menghunus pedangnya langsung ditusuk Abner, dan kemudian Abner mati, saudara. Dan kemudian akhirnya Daud menyesali tindakan panglima perangnya. Menyesali Yoab, saudara. Saudara, Yoab itu membunuh Abner, saudara. Itu dendam pribadi. Tetapi tidak menyadari bahwa Yoab sedang dipakai setan untuk menggagalkan rencana Tuhan. Saudara, Tuhan sudah menyuruh Samuel untuk mengurapi Daud, saudara. Sudah, dan Daud akan menjadi raja Israel, saudara. Itulah rencana Tuhan. Tapi Yoab, saudara, dia cuma urusan pribadi, dendam pribadi, dan tidak sadar dia dipakai setan untuk menggagalkan rencana Tuhan, saudara. Tetapi, saudara, rencana Tuhan tidak mungkin gagal, saudara. Rencana Tuhan tidak mungkin digagalkan oleh siapapun juga. Itu juga tertera di dalam Ayub pasal 42. Mari kita buka Ayub pasal ke-42. Ini ayat yang sangat baik sekali, saudara. Ayub 42, kita baca ayatnya yang kedua. Sesudah menemukan, kita membaca bersama-sama. 1, 2, 3.
Aku tahu bahwa engkau sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencanamu yang gagal. Saudara, Ayub berkata, aku tahu engkau sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencanamu yang gagal, saudara. Setan berusaha menggagalkan rencana Tuhan. Setan berusaha menjatuhkan Ayub supaya Ayub mengutuki Tuhan, saudara. Dan tidak berhasil. Ayub tidak pernah mengutuki Tuhan, saudara. Maka kemudian dari mulut Ayub keluar satu kalimat pengakuan iman lagi. Bahwa aku tahu bahwa engkau sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencanamu yang gagal, saudara. Saudara, Yoab dipakai setan menggagalkan rencana Tuhan. Tapi bersyukur saudara, Daud seorang yang sangat besar hati. Ketika kemudian saudara Abner dibunuh, dia marah kepada Yoab. Dan kemudian pada waktu Abner dikuburkan saudara, dia menangis sejadi-jadinya di depan kuburan Abner, saudara. Menangis sejadi-jadinya. Dia menangis dengan suara nyaring di depan kuburan Abner. Maka kemudian orang melihat, oh ini serius ini. Dari cara nangisnya, ini nangis serius, ini bukan nangis pura-pura. Dan kemudian saudara, waktu Daud disajikan roti oleh bangsa Israel, Daud tidak mau makan, aku tidak mau makan. Dan kemudian orang melihat, ini serius. Maka kemudian akhirnya tahulah mereka bahwa pembunuhan Abner itu bukan atas perintah Daud, tetapi adalah atas dendam pribadi dari seorang bernama Yoab, saudara. Dan kemudian saudara, di dalam bagian 2 Samuel pasal yang keempat ini saudara, itu tentang Isi-Boset dibunuh oleh beberapa orang. Dan kemudian dicatat beberapa orang dalam perikop ini. Pertama adalah apa? Isi-Boset. Kedua adalah apa? Baana. Ketiga adalah siapa? Rekab, saudara. Keempat adalah siapa? Mefiboset. Kalau saudara perhatikan baik-baik di dalam ayat 1 dan kedua, itu ada sedikit keanehan. Kenapa saudara? Karena tidak dicatat nama Isi-Boset. Itu cuma dicatat ketika didengar anak Saul, saudara. Tidak dicatat nama Isi-Boset. Dan kemudian di dalam ayat yang kedua juga, anak Saul, saudara, mempunyai 2 orang sebagai kepala gerombolan. Anak Saul lagi, tidak dicatat nama Isi-Boset. Cuma pakai anak Saul 2 kali, saudara. Dan kemudian di dalam ayat yang keempat, dicatat, saudara, Yonatan, anak Saul. Saudara, ini agak-agak aneh, saudara. Lalu kemudian kita berpikir, apa maksud penulisan dengan cara seperti itu? Kelihatannya, saudara, penulis ingin mengkontraskan antara Isi-Boset dengan Yonatan. Saudara, Yonatan adalah seorang yang berkarakter baik, seorang berkarakter pemberani, seorang yang bertindak benar, seorang yang setia kawan. Isi-Boset, saudara, anak Saul dengan karakter lemah, bertindak ngawur, bodoh, dan mudah dipengaruhi orang lain, saudara. Saudara, penyebutan nama di dalam Alkitab itu punya maksud-maksud tertentu. Dan itu dianggap penting, saudara. Dan dianggap itu punya tujuan. Kasih contoh misalnya, Nabal. Kita sudah bahas, saudara. Nabal, suaminya si Abigail, saudara. Nabal itu orangnya bebal, saudara. Tetapi orang bebal, kenapa dicatat, saudara? Orangnya jelek, bebal. Dikasih nama Nabal. Kenapa dicatat, saudara? Supaya kita belajar dari orang ini. Jangan bebal seperti dia, saudara. Lalu yang kedua, saudara, Fir'aun. Saudara, jangan pikir oleh sebuah nama. Itu adalah gelar bagi raja. Fir'aun Mesir. Itu tidak pernah dicatat namanya satu kali pun. Fir'aun Mesir punya banyak Firaun. Ada Firaun Amenhotep, ada Firaun Tutankhamun, dan Firaun yang lain, saudara. Tapi tidak pernah dicatat namanya. Cuma dicatat Fir'aun saja. Kenapa, saudara? Karena Fir'aun Mesir merasa, saya orang penting, saya orang hebat, saya penguasa dunia ini, hebat sekali saya, saudara. Bagi Tuhan, lu bukan siapa-siapa. Lu gak penting. Jadi kemudian tidak pernah dicatat namanya, saudara. Dan yang berikutnya lagi, saudara. Waktu Tuhan memanggil bangsa Israel, saudara.
ada dua model. Pertama, umatku. Kedua, bangsa ini. Apa bedanya saudara? Beda. Waktu Tuhan berkata, umatku Israel, hati Tuhan senang. Waktu Tuhan bilang, bangsa ini, Tuhan sedang marah kepada Israel, saudara. Beda sekali, umatku. Bangsa ini, beda saudara. Seperti kalau kita kepada teman kita, itu temanku, berarti kita senang sama dia saudara. Tapi kalau kita berkata, orang itu ya, berarti kita sedang marah sama dia saudara. Mirip juga seperti kalau misalnya kita sebut anakku saudara. Beda dengan anak ini ya, beda saudara. Waktu kita bilang anakku, kita sedang senang sama anak kita. Waktu bilang anak ini ya, kita sedang marah sama anak kita saudara. Anak saya lumayan, dia bisa baca kalimat saya saudara. Dia bilang, itu ya kalau papa ya, kalau panggil Iloy, maksudnya Fili saudara, Iloy, papa sedang senang itu. Kalau papa bilang, Fili, papa berarti sedang serius. Maka dia tinggal nunggu saudara, dipanggil apa? Iloy, tenang itu. Mungkin sudah panggil Iloy, duit keluar saudara dari kantong papanya, mungkin saudara. Kenapa? Karena sedang senang saudara. Dan kemudian saudara, coba kita pikir sekarang. Tuhan itu saudara, sedang memanggil kita saudara, dengan sebutan apa? Dengan sebutan anakku? Atau dengan sebutan orang ini saudara? Mari kita pikir sendiri, kita tebak-tebak sendiri saudara. Apakah Tuhan sekarang sedang memanggil anakku? Atau Tuhan sedang memanggil orang ini saudara? Coba kita pikir-pikir sendiri saudara. Tuhan sedang senang atau Tuhan sedang tidak senang kepada kita saudara? Kita lanjut. Isi boset. Siapa isi boset saudara? Saya sudah katakan bahwa isi boset dari dua kata, is dan boset. Is berarti laki-laki, boset berarti memalukan. Jadi arti isi boset adalah laki-laki yang sangat memalukan sekali saudara. Isi boset itu adalah salah satu dari anak Saul. Anak Saul putra ada 4. Dan dia adalah salah satu. Ada Yonatan, ada Abinadab, ada Malkisua, ada Isi-boset. Dan 3 anak Saul yang laki-laki sudah mati di medan perang saudara. Tetapi Isi-boset saudara, orang yang lemah ini, orang yang bodoh ini saudara, dia punya 2 perwira loh, yang bernama Rekab dan Baana saudara. Kalau kita baca saudara, ini bernada negatif. Kenapa? Dia punya Rekab dan Baana sebagai kepala gerombolan. Apa artinya saudara? Sesuatu yang sangat negatif sekali saudara. Dan Rekab dan Baana adalah anak Rimon, itu dari Beerot. Saudara, Beerot itu dikenal saudara sebagai tempat berkumpulnya para pembunuh. Berarti saudara, 2 orang ini, Rekab dan Baana, kepala gerombolan dari Isi-boset saudara. Ini orang jahat saudara. Di sebuah provinsi di Indonesia, saya nggak sebut nama saudara. Terkejut saya dikasih tahu, Pak, itu di situ tuh Pak ya, ada namanya kampung. Oh biasa itu. Tapi saudara enggak, tapi dia bilang, tapi Pak enggak biasa namanya. Kampung apa? Kampung maling Pak. Hah, kampung maling? Yang benar, iya. Disebut kampung maling. Kenapa? Semuanya maling di sana saudara. Kenapa enggak ditangkap saja sama polisi? Oh enggak bisa, mesti ada bukti saudara. Jadi mereka saling melindungi saudara. Itu sebut namanya kampung maling. Papa mamanya maling. Anaknya saudara dididik menjadi maling. Maling-maling profesional saudara. Nah, Beerot disebut namanya kampung para pembunuh saudara. Dan kemudian Baana dan Rekab itu adalah pembunuh bayaran saudara. Dan dia nanti saudara akan menjadi senjata makan tuan bagi Isi-boset tuannya saudara. Alkitab mencatat, sesudah Abner mati, maka terjadi 2 hal. Pertama, Isi-boset hilang keberaniannya, alias menjadi takut. Dan yang kedua saudara, seluruh orang Israel terkejut. Kenapa saudara?
Karena panglima perang mereka, yaitu Abner, itu dibunuh, saudara. Jadi mereka sangat terkejut sekali, saudara. Sebelumnya Isi-Boset, dia bersama dengan Abner, diajak Abner, mari kita perangi Daud, saudara. Tapi kemudian akhirnya, saudara, waktu Abner berhasil dibunuh, Isi-Boset hilang keberanian. Dan kemudian di dalam ayat keempat, saudara, ini mencatat nama Mefiboset. Saudara, Mefiboset anak Yonatan yang kakinya pincang pada waktu umur 5 tahun, ketika terjadi peperangan, inang pengasuhnya bawa Mefiboset, kemudian jatuh, kemudian kakinya pincang. Saudara, ini nggak ada urusan dengan cerita pembunuhan Isi-Boset. Nggak nyambung, saudara. Tetapi saudara, walaupun nggak nyambung, perhatikan ya, Isi-Boset, Abner dibunuh, Isi-Boset hilang takut, kemudian muncul Rekab, Baana, muncul Mefiboset. Kemudian lanjut lagi cerita pembunuhan Isi-Boset, saudara. Ini nggak nyambung. Tapi kemudian saudara, kenapa tetap dicatat walaupun tidak nyambung? Kenapa saudara? Kan nanti di pasal 9 itu akan mencatat, yaitu Daud, saudara, mencari keluarga Saul yang masih hidup. Untuk apa? Untuk dijadikan sebagai anggota kerajaan dari Daud, saudara. Dan di dalam pasal keempat ini, ayat keempat, itu sedang mempersiapkan atau sebagai pendahuluan tentang kebesaran hati Daud, saudara. Enggak nyambung, saudara. Di dalam Alkitab ada beberapa bagian Alkitab yang seolah tidak nyambung. Coba kita buka sejenak saja, saudara, di dalam Kejadian pasal 37, 38, 39. Itu nggak nyambung, saudara. Kita lihat judulnya saja, kita langsung bisa tahu kira-kira isinya, saudara. Kejadian pasal 37, 38, 39. Saudara, kalau perhatikan di dalam pasal yang ke-37 itu menceritakan tentang Yusuf dan saudara-saudaranya. Lalu kemudian saudara, di dalam pasal ke-38, saudara, itu menceritakan tentang Yehuda dan Tamar. 39 bicara tentang Yusuf lagi, saudara. Yusuf, lalu kemudian mestinya Yusuf, tapi saudara, itu kemudian diganggu oleh 38, yaitu Yehuda dan Tamar. Apa maksudnya, saudara? Karena penulis Alkitab ingin mengkontraskan antara Yusuf dengan Yehuda. Yusuf seorang yang berkarakter, seorang yang menjaga kesuciannya, diganggu oleh istri Potifar, dia tetap tidak berubah, saudara. Lalu Yehuda, saudaranya Yusuf, saudara, dia main pelacur, tidak menjaga kesuciannya. Dan sialnya, saudara, itu pelacur adalah menantunya sendiri, saudara. Yusuf punya anak, punya menantu, anaknya laki, menantu perempuan, dan kemudian anaknya mati. Lalu kemudian sesudah itu si perempuan meninggalkan, pulang ke kotanya, dan ternyata Yehuda, saudara, lalu kemudian sesudah itu akhirnya dia suka main pelacur. Dan kemudian waktu dia main pelacur suatu tempat, dia nggak sadar, saudara, itu adalah menantunya sendiri, saudara. Pingin mengkontraskan siapa Yusuf, siapa Yehuda. Yusuf orang berkarakter, Yehuda orang yang tidak berkarakter, saudara. Pasal 37 dan 39 diganggu tanda petik oleh pasal ke-38. Yang berikutnya lagi, kita buka di dalam 1 Korintus pasal yang ke-12, 13, 14. 1 Korintus pasal 12, 13, 14. Di dalam 1 Korintus pasal 12, saudara, ini bicara tentang karunia Roh Kudus. 14 juga, saudara, bicara tentang karunia Roh Kudus. Tetapi saudara, diganggu dengan pasal 13, tanda petik, saudara. Kalau saudara perhatikan, di dalam pasal yang ke-12, LAI kasih judul, rupa-rupa karunia, maksudnya karunia Roh Kudus. Pasal ke-14 juga tentang karunia Roh Kudus. Tetapi saudara, pasal ke-13 itu bicara soal kasih, saudara. Lagi enak-enak ngomong karunia Roh Kudus, diganggu dengan kasih, saudara. Tanda petik diganggu dengan kasih. Apa maksudnya, saudara? Maksudnya adalah apa, saudara? Itu seperti sandwich. Sandwich, roti, daging, roti, saudara. Dan yang paling penting adalah dagingnya, bukan rotinya, saudara. Jadi waktu orang enak-enak ngomong karunia Roh Kudus
Roh Kudus 14. Kemudian saudara, ini yang paling penting, itu apa? Kasih. Kalau kamu punya bahasa roh, tetapi kamu tidak punya kasih, kamu seperti gong yang nyaring, yang berbunyi bergemerincing. Kalau kamu punya karunia, tapi kamu tidak punya kasih, omong kosong, saudara. Saudara, itu bukan gangguan. Itu adalah sesuatu hal yang paling penting, saudara. Dan kemudian di dalam 2 Samuel pasal keempat tadi, seperti ada gangguan. Isi-boset, di tengahnya adalah Mesiboset, saudara. Dan kemudian saudara, di dalam ayat yang kelima dari 2 Samuel pasal keempat, itu mencatat, para pembunuh-pembunuh itu, dia pergi ke rumah Isi-Boset. Dan kemudian saudara, 3 poin. Pertama, pada waktu hari panas terik. Yang kedua, pada waktu Isi-Boset tidur. Yang ketiga, pada waktu penjaga rumah Isi-Boset juga tidur, saudara. Bayangkan ya, saudara. Kenapa anak buah bisa tidur? Karena bosnya tidur, saudara. Kenapa anak buah bisa malas? Karena bosnya malas, saudara. Kok bisa ya siang-siang panas terik, saudara, tidur, saudara? Isi-Boset. Saudara, sangat mungkin Rekab dan Baana, mantan bawahannya, dia sudah tahu kebiasaan Isi-Boset, saudara. Siang-siang dia pasti tidur. Juga sudah selidiki, saudara, penjaga juga pasti tidur, saudara. Maka datanglah kedua orang itu ke rumah Isi-Boset dan dengan mudah menyelinap masuk, saudara. Namanya juga orang tidur, saudara. Dan kemudian akhirnya apa? Dia bunuh Isi-Boset. Kemudian dia penggal kepalanya, saudara. Sadis luar biasa. Dia bunuh, dia penggal kepalanya, saudara. Dan kemudian dia bawa kepala Isi-Boset berjalan semalam-malaman melewati Araba Yordan. Sesuatu lembah, saudara, Araba Yordan. Dia berjalan semalam-malaman, saudara. Untuk dibawa kemana? Untuk dibawa kepada Daud, saudara. Saya lagi pikir ya, itu ya bawa kepala, mungkin pakai kantong asoy mungkin, saudara. Itu berdarah-darah, saudara. Bawa enteng-enteng aja, saudara. Berarti orang gak punya hati nurani, saudara. Mirip seperti anaknya Herodes dari istri barunya bernama Herodias. Pada waktu ulang tahun, Herodes tanya, mau minta hadiah apa? Saya akan kasih. Di depan tamunya. Anaknya bilang, aku gak minta hadiah apa-apa. Saya cuma minta hadiah satu, gampang kok. Itu apa? Saya cuma minta namanya kepala Yohanes Pembaptis. Saudara, Herodes sudah terlanjur ngomong, saudara. Kamu minta apa, akan aku kasih. Dia harus laksanakan janjinya, saudara. Oke, kalau gitu, penggal kepala Yohanes Pembaptis di penjara. Lalu kemudian saudara, akhirnya kepala Yohanes Pembaptis ditaruh di sebuah nampan. Dan kemudian saudara, dibawa oleh anaknya Herodias, saudara. Seorang gadis yang benci pada Yohanes Pembaptis karena sering tegur dia, saudara. Dendam sama Yohanes Pembaptis. Dan saudara, itu kepala diserahkan pada Herodes, saudara. Coba kita imajinasi sedikit ya. Nampan isi kepala, saudara. Dan kemudian dibawa, saudara, oleh anaknya Herodias, cewek, dibawa kepada Herodes, saudara. Saya lagi pikir-pikir ya, nggak berani saya melakukan itu, saudara. Itu mata, saudara, ngeliatin ke kita terus, saudara. Itu darah masih kemana-mana, saudara. Dan kemudian itu dilakukan oleh anaknya Herodias. Dan juga dilakukan oleh Rekab dan Baana. Dipenggal kepala Isi-Boset. Dan kemudian dibawa, saudara. Semalam-malaman membawa kepala daripada Isi-Boset, saudara. Dan kemudian akhirnya dia berkata kepada Daud, inilah kepala Isi-Boset, anak Saul, musuhmu itu, yang ingin mencabut nyawamu. Tuhan pada hari ini telah membiarkan tuanku raja mengadakan pembalasan atas nama Saul, atas Saul dan atas keturunannya, saudara. Dia sebut-sebut nama Tuhan, saudara. Bayangkan ya, bandit, saudara, berani sebut-sebut nama Tuhan, saudara. Dia nyebut nama Tuhan, saudara. Pura-pura, saudara. Saudara, sebentar lagi akan ada namanya, ini tahun politik, saudara. Lalu kemudian politikus mulai, saudara,
sebut-sebut nama Tuhan, saudara. Saya sarankan jangan percaya, saudara. Politikus yang sering sebut nama Tuhan, saudara, jangan percaya. Ada orang, saudara, kasih kabar kepada politikus itu. Itu ya orang percaya lu sama kalimat lu. Tahu gak sih politikus bilang apa, saudara? Hah, percaya? Gua aja gak percaya, katanya. Saya aja gak percaya sama kalimat saya loh. Kenapa? Penuh dengan kepalsuan. Orang malah percaya, saudara. Pernah suatu ketika saya pergi ke Jambi. Lewatlah, saudara, Banyuasin. Lalu kemudian ada satu pelang besar luar biasa. Lalu kemudian ada satu wajah. Kemudian ada tiga kata. Pertama, agamis. Kedua, bersih. Ketiga, jujur, saudara. Wih, luar biasa, saudara. Saya tinggal tunggu waktu, saudara. Bentar lagi ditangkap sama KPK, saudara. Nggak lama kemudian betul, saudara, ditangkap sama KPK, saudara. Wah, pasang wajah yang polos, innocent, kasih kalimat agamis, jujur, bersih, saudara. Ternyata, saudara, tidak agamis, tidak jujur, tidak bersih, saudara. Saudara, politikus itu, saudara, sangat tidak bisa dipercaya, saudara. Kalau dia sering sebut nama Tuhan, saudara, jangan dipercaya. Kalau dia sebut sekali-kali, lumayan, saudara. Lalu kemudian, saudara, ketika akhirnya si Rekab sama Baana kasih kepala kepada Daud dan ngomong pada Daud. Lalu kemudian apa respon dari Daud, saudara? Apakah Daud gembira anak musuhnya mati? Orang jahat ini memerangi saya sebab mati, apakah gembira, saudara? Enggak, saudara. Justru Daud sangat marah kepada mereka, saudara. Coba kita perhatikan kalimat Daud. Daud berkata, demi Tuhan yang hidup, yang telah membebaskan nyawaku dari segala kecelakaan, daripada segala kesesakan, saudara. Saudara, Daud berkata, demi Tuhan yang hidup, yang telah membebaskan nyawaku dari segala kesesakan, saudara. Saudara, Daud tahu, dan Daud kemudian dia mengakui, saudara, bahwa jika selama ini Daud bisa hidup dari rencana pembunuhan Saul, saudara, itu semua karena dibebaskan oleh Tuhan, saudara. Saudara, Daud kalau dia mau mati dengan mudah dibunuh oleh Saul, saudara. Tapi tidak pernah berhasil. Daud tahu, saudara, itu pasti Tuhan yang jaga saya. Itu pasti Tuhan yang melindungi saya. Dan juga kemudian pernah terjadi suatu kesempatan sangat emas, saudara. Ketika Saul di depan mata Daud, di sebuah goa, pingin BAB. Lalu kemudian dia masuk, saudara, tanpa dikawal oleh pengawalnya. Di dalam, saudara, ada Daud. Dan kemudian, saudara, Daud kemudian melihat ini kesempatan emas membunuh Saul, saudara. Asistennya bilang, kesempatan emas, bunuh, ini pasti dari Tuhan. Daud bilang sama saudara, tidak. Kenapa? Ini bukan kesempatan emas. Ini adalah ujian dari Tuhan. Apakah saya harus membunuh orang ini, saudara? Daud bilang, tidak. Daud punya konsep. Orang ini, yaitu Saul, adalah orang yang diurapi oleh Allah. Saya tidak boleh membunuh orang ini, saudara. Daud cuma mengambil jubah dari Saul, dipotong bagian puncaknya, dan kemudian akhirnya Daud berteriak, Tuanku Raja, Tuanku Raja. Kagetlah, saudara, Saul. Wih, ini suara saya dengar, yang saya kenal, Daud, saudara. Dan kemudian Daud cuma mengambil puncak jubah dari Saul, saudara. Apa artinya? Kalau saya mau bunuh kamu, saya sudah bisa membunuh kamu. Tetapi saya tidak mau melakukan itu. Kenapa? Karena engkau adalah orang yang diurapi oleh Tuhan. Saya tidak boleh bunuh kamu, saudara. Kemudian Saul malu. Kemudian Saul meninggalkan Daud, saudara. Tobat? Tidak. Dan kemudian Saul tetap kejar-kejar Daud, pingin bunuh Daud, saudara. Tidak bertobat. Lalu datang kesempatan yang kedua, saudara. Pada waktu Saul sama tentaranya
mengejar-ngejar Daud lagi saudara. Dan kemudian sesudah itu saudara, akhirnya Daud punya kesempatan membunuh Saul saudara. Sudah di depan mata. Tinggal ambil tombak Saul, malam-malam semua tertidur, tinggal ambil tombak, tancap kepada tubuh Saul, mati saudara. Asistennya bilang, bunuh, ini kesempatan loh. Kemarin dia sudah kamu ampuni, tapi tidak bertobat, sekarang bunuh. Daud bilang, tidak. Aku tidak akan membunuh orang yang diurapi oleh Tuhan saudara. Saudara, Daud tahu kesempatan itu datang dari Tuhan saudara. Dan Daud pun juga tahu bahwa kesempatan itu adalah sebagai ujian dari Tuhan kepada Daud saudara. Saudara mesti hati-hati dengan namanya kesempatan, hati-hati saudara. Ada kesempatan emas, sebetulnya adalah jebakan emas saudara. Kalau kita saudara, perusahaan kecil, lalu kemudian dapat proyek super besar saudara, hati-hati saudara, itu bukan kesempatan emas saudara. Saya pernah ngobrol-ngobrol sama Pak Daniel, lalu kemudian ngobrol-ngobrol sama dia, itu ya ada nawarin loh, tanah di Sudirman, gede. Nah kamu mau ambil tidak? Pak Daniel bilang, kalau benar-benar tanah itu ada dan tidak bermasalah, pasti sudah disambar sama developer besar. Tidak mungkin kepada saya. Tetapi kalau misalnya tidak ada yang ambil, berarti tanah itu bermasalah. Saudara, itu kesempatan emas. Bukan saudara, itulah jebakan emas saudara. Dan kemudian saudara, kasih contoh misalnya, laki-laki tua saudara. Macam saya saudara. Ya belum tua-tua amat sih saudara. Kalau misalnya di Facebook ada orang mengirim pertemanan saudara. Wanita muda cantik saudara. Pikir-pikir saudara. Kalau yang polos-polos ya, wah puji Tuhan. Ada wanita cantik, pingin kenalan sama saya, puji Tuhan. Itu orang polos dan bodoh saudara. Tapi kalau orang yang hati-hati saudara, pikir-pikir, ini wanita cantik, fotonya cantik-cantik, pingin kenalan sama pria tua. Ini maksudnya apa saudara? Kalau wanita cantik biasa dikejar-kejar sama pria. Tetapi wanita cantik mengejar-kejar pria tua. Ini maksudnya apa saudara? Beberapa kali. Apa kabar? Boleh kenalan? Oh boleh, terima kasih. Boleh minta nomor WA? Enggak saudara. Kenapa saudara? Sudah terkenal. Love scamming. Orang mulai minta nomor WA wanita cantik, saudara, kemudian akhirnya WA-an. Nggak lama kemudian video call-an. Nggak lama kemudian saudara melakukan perbuatan yang tidak senonoh melalui video call. Saudara, kemudian di screenshot. Nah sudah saudara, jadi duit semuanya. Kalau saya lihat saudara, Batam ini Batam. Satu lagi saudara wanita cantik, Batam lagi saudara. Baca lagi, Batam lagi saudara. Kemarin baca di berita. Ditangkaplah 80 pria dan wanita yang melakukan love scamming, semua dari Batam saudara. Orang-orang dari sana saudara, dari daratan China melakukan love scamming, menjebak saudara. Itu bukan kesempatan emas, itu adalah jebakan emas saudara. Kita mesti berhati-hati saudara. Dan Daud tahu saudara, bahwa selama ini jikalau dia bisa lolos dari pembunuhan Saul, itu karena Tuhan yang meloloskan dia, saudara. Daud tahu, saudara, bahwa dia adalah rakyat dari Saul, dan dia mesti setia kepada Saul. Dan juga kepada keturunan Saul, saudara. Maka kemudian apa kalimat dari Daud kepada dua orang itu? Di dalam ayat 10 dan 11 dikatakan, ketika orang yang membawa kabar kepadaku demikian, Saul sudah mati dan memandang diri sebagai orang yang menyampaikan kabar baik, maka aku menangkap dan membunuh dia di Siklak. Dan dengan demikian aku memberikan kepadanya upah kabarnya. Terlebih lagi sekarang setelah orang-orang fasik membunuh seorang yang benar, saudara. Isi-Boset, Daud bilang seorang yang benar. Di rumahnya, di atas tempat tidurnya, tidakkah aku menuntut darahnya daripada kamu dan melenyapkan kamu dari muka bumi, saudara.
Saudara, betapa terkejutnya Rekab dan Baana. Kenapa saudara? Dia pikir Daud senang. Dia pikir mereka dapat hadiah besar dari Daud, saudara. Tapi ternyata saudara, mereka mendapatkan hadiah besar dari Daud. Mereka dibunuh. Tangan, kaki mereka dipotong. Mayat mereka digantung, saudara, di tepi telaga di Hebron, saudara. Rekab dan Baana berbanding terbalik dengan Daud, saudara. Daud setia kepada Saul yang jahat. Daud setia kepada anak Saul yang juga jahat, saudara. Tetapi Rekab dan Baana, saudara, dua anak buah dari Isboset, tidak setia kepada tuannya. Dan dia malah membunuh tuannya dengan cara sadis, saudara. Saudara, pelajaran apa yang kita dapat dari khotbah hari ini, saudara? Tentu sebelumnya ada banyak, tapi ada poin tertentu, saudara. Daud adalah tipologi dari Yesus Kristus. Daud sudah bersumpah setia kepada Saul dan kepada keturunannya, saudara. Dan dia, saudara, tetap setia tanpa syarat, saudara. Saya katakan tadi, Daud adalah tipologi dari Yesus Kristus. Dan Yesus, saudara, dia sudah bersumpah setia kepada Sang Bapa untuk melaksanakan misi Bapa, menyelamatkan kaum pilihannya, saudara. Dan itu, saudara, dilaksanakan oleh Yesus. Tanpa syarat juga, saudara. Saudara, keselamatan itu tanpa syarat, saudara. Kalau ada syarat, tidak mungkin bisa selamat. Daud setia. Yesus, saudara, dia setia kepada Bapaknya. Dan dia setia, saudara, kepada kaum pilihannya, saudara. Apa beda Daud dengan Yesus, saudara? Daud setia, sama-sama setia. Tetapi Daud, saudara, tidak berhasil menyelamatkan Isboset. Tidak berhasil menyelamatkan Saul. Dan Yesus, saudara, setia. Dan dia, saudara, berhasil menyelamatkan kaum pilihannya. Sampai kepada kekekalan, saudara. Tidak mungkin gagal. Yesus setia kepada sumpahnya. Setia kepada janjinya, saudara. Kepada kaum pilihannya. Dan semoga kita, saudara, adalah kaum pilihannya. Dia pasti akan jaga. Sukses sampai kepada kekekalan, saudara. Maka dari sini, saudara, kita mesti belajar. Yaitu apa? Yesus sudah begitu setia kepada sumpahnya, saudara. Kepada janjinya. Dan saking setianya, saudara, dia bahkan setia sampai matinya di tempat yang paling hina, yaitu di atas kayu salib. Mari kita juga belajar, saudara. Belajar setia kepada Yesus yang sudah setia. Yang sudah membuktikan kesetiaannya. Kita belajar setia kepada Yesus, saudara. Sampai kapan? Sampai selama-lamanya. Mari kita berdoa. Tuhan Bapa di dalam surga, kami bersyukur banyak pelajaran-pelajaran penting melalui firman-Mu, dan Tuhan berkenan berfirman kepada kami. Kiranya Tuhan tolong kami, ya Tuhan, untuk belajar setia kepada Tuhan. Bukan cuma belajar setia kepada Tuhan, tapi komitmen setia kepada Tuhan. Karena Engkau adalah Tuhan yang sudah setia kepada janji-Mu sendiri. Demi kami, orang berdosa yang seharusnya binasa, tetapi Tuhan selamatkan kami. Biarlah ya Tuhan keselamatan yang kami terima dengan penuh ucapan syukur. Dan kami tahulah kesetiaan Tuhan kepada janji-Mu untuk kami sekalian. Kiranya kami belajar setia kepada Tuhan. Kuatkanlah kami, ya Tuhan. Dalam nama Tuhan kami Yesus, kami berdoa. Amin.